Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi diskusi mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tin Indrawati MPD. Yuk. Sebelum penyampaian materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Di sini saya sendiri Wahyudi Akmianti. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Dan saya Aulia Khairatun Nisa. Dan saya Ningrum Aji Kurniasari. Saya Vina Nurrahma. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya persilakan kepada Ningrum Aji Kurniasari untuk mempresentasikan materi terlebih dahulu. Kepada Ningrum Aji Kurniasari, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. A. Pengertian pilar pendidikan. Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Hawkville, pakar pendidikan lain, juga menyatakan bahwa mendidik ialah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggungan sendiri. Pendidikan harus dibawa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk memiliki sifat kreatif, kritis, dan tanggap terhadap masalah kehidupan. UNESCO mengemukakan keberhasilan pendidikan diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar. 4 buah sendi atau pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan, yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, yakni belajar mengetahui atau learning to know, belajar berbuat atau learning to do, belajar menjadi seseorang atau learning to be, dan belajar hidup bersama atau learning to live together. Kembali ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang B, macam-macam dan prinsip 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pertama, learning to know, atau belajar untuk mengetahui. Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan. Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. Yang pertama, guru berperan sebagai sumber belajar. Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan melakukan pelayanan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Guru berperan untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Yang kelima, guru sebagai evaluator, yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Yang ketujuh, guru sebagai mediator. Guru harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media yang baik. Kedua, yaitu learning to do. Belajar untuk melakukan. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know.
Learning to do bukanlah kemampuan berbuat yang mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran, tetapi action in thinking dan learning by doing. Fokus pembelajaran dalam pilar ini lebih memfokuskan pada ranah psikomotorik. Melalui pilar kedua ini, dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang cerdas dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Learning to do mengandung prinsip berikut. Yang pertama, menjembatani pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memadukan learning by doing dan doing by learning. Yang ketiga, mengkaitkan pembelajaran dengan kompetensi. Yang keempat, mengkaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran 3-3. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina Nur Rahma. Selanjutnya, presentasi materi yang akan disampaikan oleh Aulia Khairatun Nisa. Kepada Aulia Khairatun Nisa, dipersilahkan. C. Learning to be. Belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Di dalam learning to be ini mengandung prinsip sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama. 2. Menghubungkan antara tangan dan pikiran individu dengan masyarakat pembelajaran. D. Learning to live together, atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama. Learning to live together merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari learning to know, learning to do, dan learning to be. Learning to live together ini menuntun seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya, maupun bagi seluruh umat manusia sebagai amalan agamanya. Learning to live together ini mengandung prinsip sebagai berikut. 1. Membangun sistem nilai. 2. Pembentukan identitas melalui proses pemilikan konsep luas. Learning to be live in good. Belajar untuk meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa tidak terdapat dalam 4 pilar dan UNESCO. Inilah pilar yang hilang, namun tidak dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Oleh karena itu, pilar ini dimasukkan ke dalam pilar belajar Indonesia. Baik, kembali kepada Wahyuni. Terima kasih kepada Aulia Khairatun Nisa. Selanjutnya presentasi materi yang akan disampaikan oleh Vina Nur Rahma. Kepada Vina Nur Rahma, waktu dan tempat disilahkan. Implementasi pilar-pilar pendidikan. Dalam belajar, siswa harus memahami apa yang dipelajari. Bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Dimulai dari asal mula teori dan konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Learning to know. Belajar juga bukan sekedar mendengarkan dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan. Akan tetapi, belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk kehidupan. Kompetensi akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dipelajarinya secara langsung, atau lebih tepatnya pengalaman langsung, learning by experience. Kembali ke moderator.
Belajar merupakan proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan kemampuan dan keterampilan komunikasi atau learning to be. Belajar mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan agar bermanfaat baik diri sendiri dan masyarakatnya. Pada dasarnya, manusia hidup untuk saling membantu, saling menguatkan, saling menasehati, dan saling mengasihi. Tentunya menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain, atau learning to live together. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi pribadi yang baik dengan memiliki nilai moral, intelektual, emosi, spiritual, maupun sosial, atau learning to believe in God. Kembali ke moderator. Baiklah, sampai di sini presentasi kelompok materi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.